Tuhan bukan bonekamu. Mungkin kita berpikir, apa mungkin kita menjadikan Tuhan sebagai boneka saya? Mari kita renungkan secara bersama-sama. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan lewat doa-doa kita, apakah kita meminta Tuhan untuk bersegera menjawab doa-doa kita? Ketika kita berpikir demikian, itu sudah menunjukkan bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai boneka kita. Ketika kita memaksakan Tuhan untuk bersegera menjawab doa kita, ketika kita memaksakan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, itu sudah menandakan bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai boneka. Ingatlah akan hal ini. Ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan di dalam doa, Tuhan pasti akan melakukannya. Ia pasti akan mengerjakan bagiannya. Sekarang tergantung kita. Ketika Tuhan mengerjakan bagiannya, kini tiba giliran kita. Kita pun harus melakukan bagian kita. Harus ada timbal balik, harus ada aksi dan reaksi. Sebagai contoh, ketika kita berdoa minta Tuhan memberkati hidup kita, meminta Tuhan memberkati pekerjaan kita, apakah Tuhan langsung menjawab doa kita seketika itu juga? Apakah Tuhan langsung menjatuhkan sejumlah uang kedebuk jatuh dari langit tepat di hadapan kita? Apakah besoknya engkau langsung naik jabatan atau langsung naik gaji? Belum tentu. Ketika kita memintanya, Tuhan pasti mendengarnya dan Tuhan pasti memberkati hidupmu. Itu janjinya. Hanya saja Tuhan menginginkan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang bekerja, bekerjalah dengan betul. Bekerjalah dengan rajin. Jangan malas. Tampilkan kualitasmu. Tunjukkan loyalitasmu di dalam pekerjaanmu. Maka ketika engkau menunjukkan itu semua, lambat laun mereka yang melihat engkau bekerja dengan cara seperti itu pasti akan menaikkan jabatanmu. Engkau ingin naik gaji, tunjukkan dulu loyalitasmu dalam bekerja. Atasan yang melihat cara kerjamu yang demikian, dengan sendirinya akan menaikkan gajimu. Mungkin Anda yang menjawab seperti ini. Bagaimana dengan saya? Saya sudah lakukan itu semua, tapi sampai sekarang nggak naik-naik tuh jabatan saya. Gajiku tetap aja segitu. Jangan asal ngomong bro. Kenyataannya nggak seperti yang kau katakan. Ngomong mah enak, prakteknya nggak sesuai perkataanmu bro. Lalu apa yang salah di sini? Yang perlu dikoreksi adalah engkau tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Engkau merasa nyaman dengan kondisimu saat ini. Cobalah keluar dari zona nyamanmu dan carilah yang baru. Jika kita sudah lakukan kerja yang baik, kita sudah tunjukkan kualitas kerja kita berbeda dari yang lainnya. Tetapi ketika atasan tidak melihat itu semua, jawabannya adalah keluar dari pekerjaanmu dan cari yang lebih baik. Terkadang kita
mentok dengan pikiran kita sendiri. Kita berpikir kalau kita keluar dari pekerjaan kita yang sekarang ini, apakah bisa langsung dapat pekerjaan yang baru? Ya, kita juga harus bisa bijaksana dalam bertindak. Tidak serta-merta kita harus keluar dari jabatan, tetapi kita cari-cari dulu info-info loker. Kita tanya-tanya dulu. Ketika sudah pas, baru kita resign. Banyak caranya. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Terkadang kita tidak mau beranjak keluar dari zona nyaman kita karena kita berpikir, apakah mungkin bisa? Apakah mungkin saya? Apakah mungkin begini? Apakah mungkin? Apakah mungkin? Kita meminta Tuhan memberkati hidup kita, tetapi kita tidak mau mencoba yang baru. Kita tetap kekeh dengan hidup kita yang saat ini. Bagaimana engkau dapat mengubah hidupmu kalau cara berpikir kita seperti itu? Atau dengan cara yang lain, mungkin mencari pekerjaan sampingan, mencari pekerjaan tambahan mungkin. Banyak caranya. Jangan mentok hanya di situ-situ saja. Ingat, salah satu tanda bahwa Tuhan sedang atau bahkan sudah menjawab doamu adalah dengan perubahan pola pikirmu. Dengan pola pikir kita yang berbeda dari sebelumnya, itu menandakan akan ada peningkatan. Jikalau sudah ada peningkatan, itu tandanya hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Jika pola pikir kita sudah terbuka, maka kita akan melihat sejumlah peluang terbuka lebar. Ternyata ada di hadapan kita. Ambil peluang itu. Jangan diam. Bergeraklah. Memang tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi ingatlah, Tuhan berjanji Ia akan mendampingimu. Jika usaha yang pertama gagal, bangkit lagi, cari lagi, kejar sampai dapat. Dengan cara seperti itulah Tuhan memberkati hidupmu. Jangan jadikan Tuhan bonekamu dengan memaksa Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita meminta jawaban dari Tuhan. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Kini tiba giliran kita mengerjakan bagian kita. Tuhan memberkatimu.